Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Janan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 21 mengenai DNS server. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bab 21 server DNS kita akan belajar mengenai 6 materi ya teman-teman. Nah, di sini untuk DNS kita akan belajar mengenai DNS searching dan forwarding. Ya teman-teman, untuk video yang pertama di sini kita akan belajar mengenai konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah memiliki topologinya. Di sini saya terdapat host OS kita atau komputer kita. Lalu ada DNS server Google dan juga ada facebook.com. Ya teman-teman, jadi untuk konsep DNS servernya, misalnya di sini host OS kita itu akan mengakses sebuah atau facebook.com. Nah, di sini host OS kita itu tidak langsung terhubung dengan facebook.com, teman-teman. Jadi di sini nantinya host OS kita itu akan merequest DNS facebook.com melalui DNS server Google. Ini akan menanyakan dulu ya teman-teman, merequest, lalu setelah itu DNS server Google akan memberikan DNS facebook.com ke host OS kita. Di sini adalah IP-nya 157.240.208.35. Jadi ketika DNS server Google telah memberikan DNS dari Facebook, host OS kita langsung dapat mengakses facebook.com ya teman-teman. Jadi tidak langsung terhubung dari host OS ke facebook.com, tetapi host OS kita itu merequest dulu DNS-nya melalui DNS server Google. Nah, jadi DNS itu digunakan untuk mentranslate ya teman-teman, mentranslate dari nama domain ke IP address, karena DNS itu sendiri singkatan dari domain name server ya teman-teman. Jadi apa sih akibatnya jika tidak ada DNS? Jika ketika tidak ada DNS, teman-teman tidak dapat melakukan atau mengetikkan facebook.com, kalian hanya dapat mengetikkan IP-nya saja ya teman-teman. Itu kan perlu repot ya teman-teman, terus mengingat-ingat IP berapa sih, misalnya IP facebook.com itu berapa sih. Nah, ketika ada DNS server atau DNS, maka teman-teman ketika ingin mengaksesnya tinggal ketik facebook.com seperti itu saja. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kedua yaitu akan belajar untuk cara konfigurasi host pada klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita lihat topologinya. Pada video sebelumnya kita telah melakukan SSH ya teman-teman, ketika ingin meremote server 1, server Debian dan server Ubuntu melalui klien. Itu kita menggunakan SSH. Nah, di sini kita akan coba ping terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini kita akan coba ping ke server Debian ya teman-teman. 10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan coba untuk yang server Ubuntu-nya. 10.10.10.3. Enter. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengakses itu kan menggunakan IP address. Nah, di sini kita akan coba menggunakan nama domainnya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke sudo nano /etc/host ya teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Kita masukkan password dulu. Jadi di sini kita akan konfigurasi host ya teman-teman pada klien Ubuntu-nya. Nah, jadi di sini host itu digunakan untuk mapping ya teman-teman antara IP dengan nama domainnya. Di sini misalnya IP-nya 127.0.1.1. Itu merupakan IP address dari domain Siva. Jadi ketika ingin melakukan ping itu kita harus menggunakan atau mengetikkan nama domainnya saja ya teman-teman. Tidak perlu menggunakan IP-nya. Karena jika menggunakan IP-nya, maka teman-teman harus menghafal satu persatu IP dari server tersebut. Di sini kita akan coba untuk membuat yang server Debian-nya terlebih dahulu. Di sini berarti 10.10.10.2 ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa tab saja. Di sini berarti SVR 1 Debian ya, teman-teman.
ini. Lalu di sini untuk server Ubuntu-nya 10.10.10.3 kita tab. Nah, berarti di sini SVR2 Ubuntu. Lalu di sini untuk router Debian-nya IP-nya 192.168.137.2 ya teman-teman. Tab. Berarti di sini RTR Debian atau router Debian. Ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini kita akan coba ping dengan nama domainnya, yaitu di sini ping SVR1 Debian. Seperti ini. Lalu di sini kita bisa Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu di sini kita akan coba ping ke server Ubuntu-nya dengan nama domainnya ping SVR2 Ubuntu. Kita Enter. Nah, di sini juga bisa. Lalu untuk routernya berarti ping RTR Debian. Kita Enter ya teman-teman. Nah, ini juga sudah bisa. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk cara konfigurasi host pada klien. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video yang ketiga kita akan mempelajari mengenai konsep caching DNS server ya teman-teman. Di sini seperti video sebelumnya, ketika host OS kita ingin mengakses facebook.com, itu akan merepost dulu ke DNS server Google ya teman-teman untuk mengetahui DNS dari facebook.com. Lalu DNS server Google akan memberikan IP atau domain dari facebook.com teman-teman. Lalu host OS kita baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi di sini untuk caching DNS itu berbeda ya teman-teman. Di sini ketika ingin merequest facebook.com itu tidak langsung menanyakan DNS server ke server Google ya teman-teman, tetapi harus menanyakan dulu ke lokal DNS. Jadi pertama host OS kita itu akan menanyakan IP dari DNS server Google ke lokal DNS terlebih dahulu. Lalu setelah itu lokal DNS akan menanyakan DNS ke DNS server Google. Setelah itu DNS server Google akan memberikan DNS server atau DNS facebook.com ya. Nah, di sini tidak langsung dihubungkan ke host, tetapi untuk DNS facebook.com itu akan di-change atau disimpan di lokal DNS terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi dari caching itu akan men-change atau menyimpan ya teman-teman DNS yang telah kita tanyakan sebelumnya. Nah, di sini ketika berarti host OS kita akan menanyakan ke lokal DNS. Lokal DNS akan bertanya ke DNS server Google. Nanti server Google akan memberikan jawabannya yaitu 172.240.208.35. Lalu akan disimpan di lokal DNS. Lalu baru diberikan ke host OS teman-teman. Jadi perbedaannya itu jika konsep DNS biasa itu langsung bertanya ke DNS server Google. Jika caching itu bertanya dulu ke lokal DNS. Di sini untuk video yang keempat kita akan belajar cara konfigurasi caching DNS server ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat login ke putihnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke rootnya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan perintah apt install pin 9, kita enter. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya teman-teman. Lalu di sini untuk konfigurasinya teman-teman dapat masuk ke nano/etc/default/pin 9 seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini untuk optionnya itu kita akan ubah menjadi IPv4 ya teman-teman. Jadi spasi pin 4. Ini jadi nanti yang dapat merunning itu IPv4 saja. Di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Lalu untuk konfigurasi selanjutnya di sini dapat masuk ke cd/etc/bin.
Lalu di sini kita bisa ls. Lalu di sini kita bisa nano, nama, titik conf, lalu option. Seperti ini ya teman-teman, atau bisa langsung saja dengan nano ya teman-teman. Nah di sini untuk optionnya itu kita kasih konfigurasi di atasnya ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Nah di sini untuk internalnya itu kita menggunakan berarti ACL internal network. Ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tambahkan kurung crawlnya. Ini lalu di sini kita bisa enter. Di sini kita bisa tab. Lalu di sini kita bisa masukkan IP ke lainnya ya teman-teman. Itu 72.16.1.11. Ini lalu di sini kita bisa titik koma. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan IP-nya lagi, kalian dapat enter lalu tab saja. Lalu tambahkan IP-nya ya teman-teman. Di sini saya hanya akan menambahkan satu IP. Di sini kita bisa enter. Lalu kita masukkan tanda tutup, tanda kurung crawl ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa titik koma. Lalu di sini untuk konfigurasi selanjutnya untuk option itu kita bisa tab saja ya teman-teman. Enter. Kita tab. Nah di sini kita dapat menambahkan namanya recursion. Di sini kita yes ya teman-teman. Lalu titik koma. Kita bisa enter, lalu kita tambahkan lagi allow query seperti ini. Lalu di sini kita bisa spasi, kita tambahkan tanda kurung crawl, lalu internal network seperti ini. Oh ya, di sini terdapat titik koma ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa spasi, di sini kita bisa titik koma lagi juga. Nah di sini kita bisa scroll ke bawah, kita cari yang DNS sex validation. Nah di sini untuk autonya kita ganti yes ya teman-teman. Lalu di sini untuk yang atas itu di sini kita bisa enter. Ini kita tambahkan lagi DNS sex enable. Kita bisa yes, lalu titik koma. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Ada 3 ACL internal network, lalu di sini ada proposition, lalu DNS sex. Setelah itu di sini kita akan coba Ctrl X, Y, enter. Kita akan coba cek dengan perintah nama check conf ya teman. Di sini kita bisa enter. Nah di sini karena tidak memunculkan apa-apa, itu artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi untuk video yang kelima yaitu di sini kita akan belajar mengenai konsep forwarding DNS server. Nah di sini seperti video sebelumnya, ketika caching kan berarti host OS menanyakan DNS ke local DNS. Ya teman-teman, lalu local DNS akan menanyakan ke DNS server Google. Nah di sini untuk forwarding itu sedikit berbeda ya teman-teman, karena DNS server Google telah memberikan DNS facebook.com ke local DNS. Di sini local DNS akan memforward, jadi nantinya akan langsung memberikan domain atau IP-nya ke host OS kita. Jadi ketika kita merequest DNS facebook.com ke DNS server Google akan di forward dulu melalui local DNS ya teman-teman. Nah di sini untuk video yang keenam itu kita akan belajar untuk cara konfigurasi forwarding DNS server ya teman-teman. Di sini kita bisa login ke kliennya terlebih dahulu. Nah di sini saya sudah masuk ke server Debian menggunakan SSH ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba untuk konfigurasi. Di sini kita bisa masuk root terlebih dahulu. Nah lalu di sini untuk konfigurasinya kita bisa nano /etc/pin/namit.conf.option. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita cari forwarders. Ya teman-teman. Nah yang ini untuk tanda slashnya kita bisa hilangkan terlebih dahulu.
bawah juga sama ya teman-teman. Nah di sini untuk yang merah ini itu 00 kita ganti menjadi 8.888 lalu titik koma. Lalu di sini kita bisa tambahkan lagi bawahnya 8.8.4.4 seperti ini. Lalu untuk di bawah sini kita bisa tambahkan word only ya teman-teman, titik koma. Nah di sini kenapa kita menggunakan 8.8 terus 8.8.8.4.4 itu karena di sini kita langsung ke DNS Google-nya ya teman-teman, langsung melakukan forward-nya ke DNS Google-nya. Lalu di sini kita sudah selesai, kita dapat Ctrl X lalu Y enter. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya mengenai bab 21 yaitu DNS server. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.